Search Synergy Healthcare Marketing Webinar, dan kali ini kita akan memasuki webinar yang sangat-sangat menarik sekali untuk kita. Karena di sini kita akan membahas tentang Google Ads, dan tentunya banyak sekali dari kita semua yang pastinya tertarik sekali ya. Aduh, ini Google Ads itu gimana sih? Karena banyak juga para leads yang atau teman-teman dari klinik dan juga rumah sakit yang juga share ke kami nih tantangannya di Google Ads ini, kok kita udah spend iklan, spend budget gitu ya di Google, tapi kok kliknya banyak, cuma pasiennya kok nggak sebesar itu gitu ya. Apa sih yang salah? Nah, kita semua akan sama-sama pelajari, kita akan bongkar sama-sama apa sih yang menyebabkan Google Ads ini kok jadi boncos gitu ya, kok nggak bisa dapetin pasien yang kita inginkan gitu. Nah, kita akan sama-sama bahas pada sesi part pertama kita hari ini di tanggal 16 April jam 9 WITA ya, atau jam 8 WIB. Dan nanti kita juga akan ada 2 part lagi. Part kedua ini nanti kita akan lakukan di tanggal 21 Mei sama jam 8 WIB juga. Dan kita akan membahas 4 kesalahan yang banyak gitu ya, yang banyak dilakukan dalam Google Ads, yang banyak dilakukan juga oleh para clinic owner gitu ya. Lalu di part terakhir nanti, di part 3, kita akan lakukan di tanggal 25 Juni, sama juga jam 8 malam WIB, dan kita nanti akan membahas tentang gimana sih caranya untuk mengubah klik dari Google Ads untuk bisa jadi booking. Dan di sini juga kita akan spill rahasia dari komunikasi dalam WhatsApp. Nah, kuncinya di sini. Tentunya ini sangat menarik sekali di part ketiga ini, dan tentunya kita saranin wajib banget buat disaksikan gitu ya. Baik semuanya, terima kasih yang sudah hadir, Mas Vicky juga ya. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang Google ya di sini. Kenapa sih Google itu penting banget dalam sebuah digital marketing bisnis untuk clinic owner gitu ya. Dan tadi juga sudah sampaikan apa sih sebenarnya di Google Ads itu yang bikin boncos. Nah, kita akan sama-sama pelajari di sini ya. Nah, siapa sih sebenarnya Search Synergy? Kami di sini adalah agensi digital marketing khusus menangani healthcare. Jadi kita khusus menangani Fastcase ya, fasilitas kesehatan, klinik, rumah sakit yang kita handle hanya layanan itu saja. Jadi kita nggak handle untuk industri lain gitu ya. Dan di sini kita terdiri dari berbagai macam tim. Di sini kita ada dua co-founder kita, Miss Larissa dan Miss Marji, dan juga sudah hadir di sini. Mungkin boleh say hi dulu ya sebelum kita mulai. Halo Miss Larissa, Miss Marji. Selamat malam, Mas Vicky. Oke, thank you. Thank you Larissa, and thank you also Marji. Dan kita juga di sini ada Mbak Mutia sebagai Sales Marketing Eksekutif. Mbak Mutia boleh say hi dulu? Halo, selamat malam Mas Vicky. Makasih udah hadir. Oke, makasih banyak Mbak Mutia, dan juga ada saya di sini sebagai senior PDS spesialis yang juga nanti akan memandu acara pada hari ini ya. Nah, nanti juga di sini kita ada beberapa video yang nanti bisa disaksikan juga di YouTube. Kita hadir ya di YouTube beberapa video kita yang kita nanti bisa menjelaskan lebih detail apa sih yang dilakukan oleh Search Synergy selama ini, kemudian juga fokus dari Search Synergy, kemudian apa yang menjadi strategi kita untuk membangun digital marketing untuk klinik dan rumah sakit, framework yang kita gunakan itu seperti apa, nanti kita bisa saksikan sama-sama di YouTube ya. Baik. Nah, sebetulnya masterclass ini untuk siapa sih gitu ya? Di sini masterclass kita ini pastinya sangat dibutuhkan dan kita tujukan untuk para pemimpin rumah sakit gitu ya, pemilik bisnis, pemilik klinik, dan juga di sini tim marketing gitu ya, seperti Mas Vicky, tim operasional, lalu juga tim-tim lain yang memang berperan langsung nantinya dalam hal akuisisi pasien gitu ya di sini. Jadi tentunya di sini masterclass ini sangat cocok untuk kita semua yang memang berkecimpung gitu ya langsung di klinik dan juga rumah sakit. Nah, Search Synergy ini bisa dikatakan kita beda gitu ya dari agensi biasa, karena kita di sini memang berfokus tidak hanya memberikan atau menjalankan ads saja ya, tapi juga di sini kita memberikan value tambahan untuk bisa membangun pertumbuhan dari
klinik dan rumah sakit gitu. Jadi kita bukan hanya agency tapi kita growth partner gitu ya. Karena di sini yang sudah kita lakukan diantaranya setelah kita melakukan handling untuk digital marketing klinik itu yang kita lakukan adalah kita bisa meningkatkan 3 sampai 6 kali ROAS rata-rata untuk klinik. Jadi artinya kalau kita sudah invest untuk biaya iklan gitu ya, menggunakan iklan 1 juta itu bisa ada pendapatan atau balik return ya, kita sebutnya returnnya itu bisa sampai 3 sampai 6 juta gitu ya. Itu yang disebut dengan ROAS atau return. Lalu kita juga memberikan 99% client satisfaction. Di sini kita nanti kita bisa lihat dalam Google review-nya Synergy, di mana semua klien yang kita handle memberikan respon yang sangat positif. Dan di sini juga kita berfokus pada 4 pilar dalam healthcare marketing expert, yaitu tidak hanya ads, tapi juga kita berfokus pada SEO, website, dan juga communication untuk satu tim gitu ya. Dan di sini juga kita ada satu pasien klien kita gitu yang sudah bersama kita selama hampir sekitar 4 tahun ya sudah mulai berjalan itu klinik Trisnanda atau Trisnanda Care Center. Ini base-nya di Bali gitu ya, dan kita di sini sudah melakukan banyak sekali handle yang kita lakukan mulai dari Meta Ads, Google Ads, kemudian website, sampai communication training juga untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang sangat signifikan di Trisnanda Care Center gitu ya. Nah, lalu kenapa sih harus memilih Synergy sebagai partner ya, sebagai growth partner gitu untuk rumah sakit dan klinik Anda? Pertama, karena kami adalah spesialis di bidang healthcare. Nah, ini tentunya tidak semua agensi memahami lalu lintas atau memahami market healthcare gitu ya. Makanya di sini Synergy kita paham betul market industri kesehatan di Indonesia, healthcare di Indonesia kita sangat paham, sehingga dalam menjalankan iklan kita sudah mempunyai framework yang teruji gitu ya. Lalu kita juga fokus tidak hanya ke masalah yang kita fokuskan ini tidak hanya masalah klik gitu ya, tapi juga kita berfokus pada hasil pasien. Nah, ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita tidak hanya mengejar klik, tapi juga membangun sistem untuk akuisisi pasien itu sendiri, gitu ya. Lalu kita juga mempunyai sistem yang memang bisa teruji pertumbuhannya, seperti yang kami sampaikan, karena kita tahu market di Indonesia, terutama untuk healthcare. Nah, kita juga mempunyai sistem framework yang memang sudah teruji. Lalu yang paling penting di sini kami memiliki pelatihan komunikasi untuk tim admin ya, karena ini penting sekali. Ketika kita sudah menjalankan iklan, tentunya kita pasti akan membutuhkan tim admin yang sangat cekatan gitu ya, yang mampu mengkonversi leads yang sudah masuk untuk bisa menjadi booking. Nah, ini kita kasih pembekalannya, kita lakukan pelatihan komunikasi, dan yang paling penting adalah kita juga memiliki support WhatsApp 24 jam yang nanti bisa diakses, yang bisa dihubungi begitu ya, dikirim chat ketika nanti ada keperluan. Karena kita paham ya bahwa dalam industri kesehatan, dalam healthcare ini pasti operasionalnya terus berjalan. Jadi kita juga membuka chat 24 jam di sini untuk support WhatsApp ya. Baik, dan ini juga adalah visi dan misi dari Synergy. Kita di sini berkomitmen untuk bisa memberikan akses pasien di seluruh Indonesia, dan kita juga berkomitmen untuk memberikan percepatan pertumbuhan untuk sektor kesehatan melalui pemasaran digital yang berorientasi pada human resource ya, pada manusia, seperti itu. Dan inilah Synergy yang memberikan healthcare partnership ya. Jadi kita di sini betul-betul berfokus pada pertumbuhan klinik dan juga rumah sakit gitu ya. Di sini jadi kita bantu untuk berikan juga insight dari expert kami di marketing, bagaimana untuk bisa menjangkau pertumbuhan, membuat promosi yang efektif dan lain-lain. Itu kita juga bantu untuk buatkan strategi 12 bulan dan juga strategi 90 hari ya. Dan ini yang tadi kami sampaikan bahwa salah satu klien kami, Trisnanda Healthcare Center yang berbasis di Bali, ini kami juga buatkan satu video di YouTube, nanti bisa diakses di YouTube kami, di mana kami di sini betul-betul memberikan
hasil yang nyata ya kepada Trisnanda selama 4 tahun bekerja sama, betul-betul membangun klinik yang memang tadinya sangat-sangat kecil menjadi klinik yang bertumbuh dan saat ini juga sudah bisa menghasilkan kurang lebih 3 kali lipat pasien peningkatannya dalam 3 bulan dan bahkan saat ini juga sudah berkembang sangat pesat sekali. Dan kita juga ada satu lagi klinik yang kita handle saat ini dan masih kita handle juga saat ini, yaitu klinik fertilitas ternama di Depok, yaitu klinik Ovaria. Nah ini juga Dr. Mira salah satu ownernya yang memang menjadi orang di balik klinik Ovaria ini juga memberikan testimoni yang sangat positif terhadap kami, di mana memang program yang kami lakukan pelatihan komunikasi tentunya itu yang membantu untuk bisa meningkatkan booking dan visit rate dari pasien yang ada di klinik Ovaria gitu ya. Baik, dan ini juga salah satu testimoni dari klien kami di Google Review dari Klinik Indrajana. Di sini juga kami menjalankan untuk Google Ads-nya dengan Klinik Indrajana dan tentunya di sini ad spend-nya kita sudah sangat tinggi sekali yang kita handle karena memang di sini campaign-nya banyak ya, berbagai macam layanan dari mulai bedah dan lain-lain sudah kita handle dan memberikan hasil yang sangat positif untuk Klinik Indrajana dan tentunya memberikan pertumbuhan juga, pertumbuhan yang sangat positif dan budget yang efisien yang kita lakukan untuk Klinik Indrajana ya. Baik, kita mulai pada sesi kita hari ini yang tentunya ditunggu-tunggu, yaitu kita akan pelajari kenapa sih Google Ads itu bisa kasih keuntungan gitu ya buat klinik gitu, bisa ngasih pasien gitu ya buat klinik. Dan ini kita dapatkan berdasarkan framework Google Ads yang sudah kami lakukan yang terbukti oleh Sersinergi bersama klien-klien kami tentunya ya. Oke, sebelum ke sini kami ada pertanyaan dulu nih, mungkin boleh ditulis di kolom chat ya, Mas Hanif ataupun juga di sini ada Mas Vicky ya. Boleh mungkin bisa di kolom chat dijawab. Ini kita jujur-jujuran aja dulu ya. Dan nanti bisa ketik yes juga dan juga bisa ketik no. Jadi ketik yes di chat kalau misalnya kita tahu nih iklan yang ada saat ini yang kita buat gitu ya itu menghasilkan pasien dengan nilai tertinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa tulis no gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya iklan yang mana ya yang bisa ngasilin pasien gitu ya. Itu bisa ketik no kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, oh saya tahu nih pasti iklan ini gitu ya yang menghasilkan klik, itu bisa klik yes. Boleh diklik di kolom komentar. Ini kita nggak ada benar atau salah ya. Kita cuma pengen tahu aja kira-kira gimana sih yang dialami oleh teman-teman di healthcare ya, oleh Mas Hanif, oleh Mas Vicky yang saat ini dihadapi di klinik atau di rumah sakit itu seperti apa. Boleh mungkin diklik di kolom chat. Ya. Oke. Mungkin sambil berjalan ya Mas Vicky mungkin kira-kira bisa jawab kira-kira tahu nggak ya iklan mana nih gitu yang bisa menghasilkan pasien gitu. Atau belum tahu nggak apa-apa ya? No ya, oke baik nggak apa-apa Mas Vicky no ya. Mas Hanif mungkin kira-kira tahu kira-kira mana nggak ya yang ternyata yang ini nih yang bagus gitu yang memang ngasilin pasien. Atau sama juga kayak Mas Vicky belum tahu gitu ya atau no? Baik, makasih banget jawabannya Mas Vicky ya. Oke, mungkin kebanyakan dari kita juga merasakan ya kita nggak tahu nih sebenarnya iklan mana gitu yang betul-betul menghasilkan pasien dengan nilai tertinggi atau dengan apa ya dengan value yang tinggi gitu ya kita nggak tahu. Nah alasannya sebetulnya yang pertama ini adalah berkaitan dengan turn on the button tracker. Jadi kita nggak tahu karena kita sebetulnya bikin iklan itu nggak proper trackingnya gitu ya. Artinya di sini alasan kenapa kita masih nebak-nebak gitu ya di Google Ads itu kita kayak nebak-nebak aja gitu. Ini kayaknya dari keyword ini deh atau dari iklan ini gitu ya. Kita nebak-nebak tanpa kita tahu bahwa sebetulnya yang mana iklan yang mana gitu ya yang memang menghasilkan konversi untuk kita gitu ya. Artinya di sini kalau misalnya kita nggak punya sistem tracker yang bagus, Google itu biasanya akan
melihat setiap klik itu sebagai konversi, sebagai pengunjung gitu ya. Artinya ini bisa memungkinkan Google jadi kayak ngabisin budget kita aja gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya sebelum penjelasan lebih lanjut. Ini misalnya kita lagi nyari di Google gitu ya, mencari biaya facelift Jakarta atau mungkin biaya operasi wajah gitu atau biaya eh, apa namanya operasi hidung mancung Jakarta gitu ya. Terus nanti bakal muncul kan ya nama-nama klinik kita atau klinik kompetitor kita juga yang muncul saat kita menuliskan kata kunci ini gitu ya. Nah, lalu di sini kita misalnya klik iklan tadi ya. Sebelum ke sini kita klik iklannya misalnya yang atas nih yang klinik Pandawa atau Dr. Marco misalnya kita klik yang ini terus nanti dari sini dari klik iklan ini itu kan pasti akan diarahin ke yang namanya website atau landing page gitu ya. Nah, biasanya yang paling sering terjadi adalah saat misalnya dia masuk ke dalam sini ngeklik semua button yang ada di sini itu klik apa aja tuh kayak dihitungnya konversi gitu. Jadi trackingnya nggak benar. Padahal dalam hal ini adalah kita ingin melacak klik yang konsultasi dokter. Karena konsultasi dokter ini adalah klik yang mengarah ke WhatsApp ya, ke order atau ke booking gitu ya. Nah, ini penting sekali karena kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang kita ingin Google cari adalah orang-orang yang memiliki intens untuk dia klik tombol konversi gitu. Nah, makanya di sini penting sekali untuk bisa memiliki pelacakan yang tepat gitu ya dalam hal ini. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya sebelum kita lanjut? Jadi intinya adalah ketika kita ngeklik nih dari iklan, terus kita masuk ke dalam landing page atau website, di sini adalah orang itu kan pasti akan bereksplorasi dulu kan ya di dalam iklan ini. Dia akan ngeklik dulu beranda, ngeklik artikel, ngeklik tentang kami gitu dan ngeklik konsultasi dokter gitu. Nah, dari aktivitas mereka yang ingin kita tunjukkan gitu ya kepada Google bahwa itu adalah nih yang ngeklik konsultasi dokter inilah yang sebetulnya ingin kita lacak gitu ya, ingin kita track sebagai konversi gitu. Jadi jangan sampai orang yang ngeklik artikel kesehatan mungkin kan dia cuma pengen baca artikel aja gitu ya, belum mau booking. Nah, jangan sampai itu dijadikan sebagai uh, patokan gitu ya ke Google bahwa itu yang aku cari. Padahal sebetulnya bukan itu gitu ya. Yang kita cari justru ini orang-orang yang memang mau booking ke sini gitu. Itulah mengapa penting sekali kita untuk bisa memberikan semacam heads up ya ke Google itu bahwa hey Google ini yang aku cari nih orang-orang seperti ini. Makanya di sini kita perlu membuat custom goals di Google Ads kita dengan bantuan Google Tag Manager dan juga Google Analytics. Jadi ini dijadikan sebagai primary goal gitu ya. Makanya klik WhatsApp, klik tombol WhatsApp booking sekarang, misalnya klik tombol booking sekarang itu kita jadikan sebagai primary goal. Nah, ini yang kita lakukan untuk memastikan trackingan kita tepat gitu ya. Nah, ini sebetulnya teknis banget, tapi semoga bisa dipahami gitu ya. Kenapa sih intinya banyak sekali klinik owner, kemudian orang-orang marketing yang ada di klinik itu banyak boncosnya gitu ya, karena memang trackingannya nggak tepat. Semuanya dijadiin primary goal gitu. Padahal yang kita butuhkan untuk primary goal ini adalah memastikan si tombol konversi inilah yang kita jadikan sebagai primary goal gitu ya. Oke, nah Hasilnya ketika misalnya kita menjadikan itu sebagai primary goal adalah kita bisa melihat campaign mana yang nantinya memang menghasilkan klik WhatsApp yang terbanyak. Jadi bukan hanya klik biasa aja gitu. Jadi di sini ada disebutnya dalam Google itu konversi dan di sini betul-betul sesuai yang kita track, yang kita lacak itu adalah memang orang-orang yang menghasilkan yang mengarah ke klik. Jadi kita bisa tahu, oh yang menghasilkan klik WhatsApp terbanyak itu dari campaign mana gitu ya, data dari iklan mana, dari search term apa, gitu kita jadinya bisa tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita trackingan yang nggak benar, ya kita semua orang-orang yang ngeklik
itu dijadiin konversi. Jadi kita bingung, ini beneran gitu campaign yang ini yang menghasilkan pasien gitu ya. Ini beneran search term ini atau kata kunci ini yang menghasilkan pasien. Itu jadi abu-abu gitu. Tapi kalau misalnya kita di sini tahu sudah betul trackingannya, nah makanya kita nanti akan punya data yang tepat juga. Seperti itu. Akhirnya nanti kita nggak akan boncos. Jadi kita tahu, oh ternyata campaign ini yang menghasilkan pasien itu, yang menghasilkan konversi itu. Jadi kita bisa atur, oh berarti di sini yang harus aku tingkatkan gitu ya, seperti itu. Kira-kira bisa paham ya semuanya, Mas Vicky atau Mas Hanif, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh di chat di kolom komentar ya. Kira-kira sampai sini sudah paham terkait dengan sistem tracking? Mudah-mudahan paham ya. Oke, nah selanjutnya ini untuk yang step kedua adalah kita akan bahas tentang single bucket rule. Jadi maksudnya itu apa sih? Jadi di sini adalah alasan kedua kenapa sih kita tuh kayak masih nebak-nebak iklan mana gitu yang masih yang bisa menghasilkan pasien untuk kita gitu. Nah di sini kita perlu mengatur sebetulnya budget yang tepat dan banyak sebetulnya klinik yang nyampur-nyampurin gitu ya. Jadi campur-campur semua keyword, semua topik itu dijadiin satu campaign gitu, dalam satu campaign besar. Nah, padahal di sini ini bisa membuat apa ya? Google itu bakal menghabiskan budget kita itu untuk pencarian yang murah gitu ya, untuk yang mudah dan bahkan itu nggak akan menghasilkan pasien premium untuk kita gitu. Jadi kesalahan yang kedua ini atau hal yang kedua yang biasanya sering terjadi adalah semua semua keyword, semua topik gitu ya, kata kunci yang ingin kita targetkan tuh langsung semuanya dimasukin ke dalam satu campaign. Jadi langsung masukin ke satu baskom gitu ya. Padahal seharusnya kita mengatur budget atau membagi-bagi campaign itu dengan tepat gitu ya, sesuai dengan kata kunci atau klasifikasi yang ingin kita targetkan, campaign-campaign tertentu yang nanti kita targetkan khusus untuk layanan tertentu gitu ya, itu harusnya dibagi seperti itu. Karena kalau tidak, Google itu bakal apa? Bakal semua yang ada di dalam satu campaign itu tuh bakal dia spend ke yang murah gitu ya, yang mudah gitu ya, atau kata kunci yang mudah. Padahal kata kunci itu belum tentu akan menjadi kata kunci yang akan mendatangkan pasien dengan nilai yang tinggi gitu ya. Makanya dalam hal ini adalah kita sarankan untuk bisa melakukan pemisahan gitu ya. Jadi mana campaign yang akan kita buat untuk layanan yang memberikan revenue yang tinggi gitu ya. Kemudian mana campaign yang kita khusus buat untuk layanan lain, misalnya yang kita sebutnya layanan yang paling secara volume paling banyak dicari gitu ya, tapi memang value-nya kecil, nah kita pisahkan. Jadi kita punya klasifikasi yang tepat dalam hal ini dalam membuat atau menentukan campaign. Jadi strukturisasi sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa Google nanti nggak akan buang-buang budget kita untuk satu campaign tertentu yang semuanya dimasukin ke dalam satu campaign gitu ya. Makanya di sini kita perlu pemisahan untuk bisa mengetahui berapa sih budget yang harus digunakan, berapa pasien yang nantinya dihasilkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan single bucket rule ini ya. Artinya intinya dalam single bucket rule ini pastikan bahwa kita mempunyai klasifikasi dalam campaign-campaign sehingga tidak membuat satu campaign besar yang semua-muanya itu, semua AdSense, semua keyword itu dimasukin dalam satu campaign yang sama. Karena ini kita sering temuin dalam audit, banyak sekali terjadi seperti ini yang membuat budget itu menjadi tidak efektif gitu ya. Nah, ini mungkin kita ingin tanya dulu sebelum lanjut barangkali ke Mas Hanif atau mungkin Mas Vicky ya. Mas Vicky karena udah jalanin Google Ads juga ya saat ini di Dental 21 Clinic. Nah, kita ingin tahu juga mungkin barangkali setelah pengetahuan Mas Vicky, boleh nanti ditulis di kolom chat ya. Apakah saat ini di dalam Google Ads-nya Dental 21 sudah dilakukan pemisahan campaign seperti itu gitu ya. Sudah ada klasifikasinya. Boleh mungkin ditulis di kolom chat yes atau no. Kita pengen coba tahu juga gitu ya, kira-kira apakah semuanya misalnya udah dimasukin dalam satu campaign atau saya udah ada 2 campaign tapi yang satu ini, yang satu itu gitu ya, misalnya seperti itu. Boleh banget kita juga bisa saling share sehingga nanti kita bisa tahu gitu ya, mana yang bagus nih, yang berhasil gitu seperti apa gitu ya.
Boleh. Atau mungkin Mas Hanif juga ada pengalaman. Mas Hanif, misalnya saya bikin kampanye itu dipisahin gitu ya. Atau misalnya enggak deh, saya kampanye yang ini, yang rumah sakit saya itu disatuin gitu ya. Seperti itu. Oke, dari Mas Vicky ini ada belum dipisahin pelayanan. Jadi baru klinik general ya, klinik general dan restorasi. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak Mas Vicky sudah menjawab ya. Jadi kita tahu, oke berarti memang ini hampir menjadi salah satu masalah atau problem yang sering ditemukan juga dalam klinik dan rumah sakit adalah, oh iya, jadi semuanya tuh kadang-kadang dimasukin dalam satu campaign besar gitu ya, yang general gitu ya. Nah, ini yang memang sering kita juga temukan, sebetulnya ini nggak apa-apa ya, karena mungkin kita nggak tahu nih, sekarang jadi tahu gitu ya, Mas Vicky juga jadi tahu, oh iya ternyata Google Ads kami itu kenapa nih bisa berpeluang jadi boncos gitu ya, karena semua campaign tuh di dalam, semua keyword atau layanan itu di dalam satu campaign dan belum ada bagian-bagian yang memang dipisahkan perlayanan gitu ya. Nah ini yang tentunya menjadi catatan juga untuk kita ya, untuk Mas Vicky, oh jadi tahu gitu ya, beberapa hal yang perlu kita perbaiki misalnya dalam hal ini, seperti itu. Dan ini memang yang kita lakukan berdasarkan dari framework kami, dari Search Synergy adalah kita pastikan bahwa memang dalam satu campaign itu betul-betul ada klasifikasi, jadi kita punya beberapa campaign yang memang berdasarkan klasifikasi layanan tertentu gitu ya. Baik, terima kasih Mas Vicky dan Mas Hanif. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita ini akan menjelaskan juga terkait step yang ketiga gitu ya, dari kenapa sih kita banyak banget boncosnya gitu ya di Google. Nah, ini yang perlu menjadi sorotan kita juga adalah weekly check up. Nah, ini penting karena ini paling sering banget kita temukan ya di klien kita yang kita audit adalah biasanya mereka kalau udah bikin atau udah setting iklan di Google, udah gitu ya, nggak dicek, nggak dilihat lagi gitu ya mingguannya, dilihatnya cuma sebulan sekali gitu ya. Nah gitu, harusnya di sini adalah kita punya semacam monitoring ya, monitoring yang kita lakukan secara mingguan gitu ya. Setidaknya seminggu sekali lah kita harus melakukan weekly check up. Nah, kenapa sih ini perlu dilakukan gitu ya? Karena di sini kalau misalnya kita langsung setting gitu ya, setting Google, terus nanti udah sebulan aja kita lihatnya gitu ya, dibiarin aja kayak gitu. Nah, itu tuh sama aja kayak misalnya kita udah ngasih obat gitu ya ke pasien, gitu. Terus kita nggak ngasih pasien misalnya nggak check up ke kita nggak nge-check up juga ke pasien, tiba-tiba dibiarin aja gitu. Nggak tahu nih sebenarnya obatnya nih cocok atau enggak gitu ya, reaksinya gimana. Nah, sama aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebiarin terus kayak gitu, itu tuh sebetulnya biasanya Google itu akan melakukan hal yang apa ya, yang dia lakukan di luar kontrol kita juga gitu. Jadi kita perlu memberikan kontrol terhadap Google, apa sih sebetulnya yang harus kita optimasi gitu, yang harus kita perbaiki gitu, seperti itu. Makanya di sini perlu sekali setiap seminggu sekali setidaknya kita melakukan weekly check up. Dan ini banyak banget yang terlewat tentunya gitu ya oleh kebanyakan dari tim marketing ataupun juga clinic owner karena mungkin kesibukan gitu ya. Dan kita mengerti sekali, makanya kita di sini dari Search Synergy hadir karena kita tahu bahwa dari tim marketing, clinic owner pasti sangat sibuk sekali dan pastinya nggak sempet nih kita nih Mbak Nurul nih untuk weekly check up. Nah, itu nggak masalah, makanya bisa segera menggunakan layanan kita ya, karena di sini kita akan dari Search Synergy biasanya kita akan selalu melakukan weekly check up untuk bisa memastikan bahwa oh keyword yang kita targetkan ini efektif gitu ya. Minggu ini kita punya search term yang bagus, ada update search term dan kita nanti bisa gunakan ini untuk update gitu ya. Lalu di sini juga penting setiap minggunya ini dan setiap bulan ada beberapa poin yang biasanya harus kita cek gitu ya. Kalau mingguan kita nanti bisa cek keyword yang dicari sama pasien itu apa gitu ya, search termnya. Terus kata-kata yang nggak relevan itu yang mana, dan nanti kalau ada kata-kata relevan kita harus ngapain gitu ya, itu seperti itu. Terus kalau misalnya iklan yang
kurang efektif secara budget, kita harus ngapain gitu ya. Oh, kita harus pause. Nah, itu beberapa checklist yang harus kita lakukan dalam mingguan. Sementara kalau bulanan ini pastinya yang biasanya kita lakukan di Search Synergy adalah kita evaluasi strategi ya, strategi secara mendalam atau strategi secara umum, apa sih yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya ada campaign yang nggak perform gitu, harus kita gimanain gitu ya. Dan di sini tentu nanti ya kita harus fokus-fokus ke campaign-campaign yang betul-betul bisa menghasilkan pasien. Nah, ini mungkin salah satu capture juga gambaran dari reporting yang kita lakukan juga untuk klien kami. Di sini kita melakukan reporting bulanan dan juga mingguan, di mana di sini kita bisa betul-betul melakukan tracking gitu ya. Berapa sih biaya iklan yang kita keluarkan untuk masing-masing kampanye, kemudian leads yang kita dapatkan per kampanye ini berapa gitu ya. Terus total semuanya yang udah booking, yang udah visit, ini bisa kita tracking dan bisa kita laporkan sama-sama, dilihat secara enak gitu ya, bacanya itu di dalam report. Nah, inilah yang nantinya akan membuat kita menjadi paham, dan nanti juga klinik owner, kemudian juga di sini pemimpin rumah sakit itu jadi paham, oh ya, dari kampanye ini insight apa nih, strategi apa nih yang harus saya lakukan ke depan gitu ya. Jadi di sini pastinya akan membantu strategi marketing selanjutnya. Ya, dan ini juga sama contoh dari klien kami di Search Synergy, kita breakdown juga misalnya jumlah lead yang masuk, revenue yang masuk per kampanye gitu ya, potensinya juga kita hitungkan. Nah, ini semua kita lakukan di framework Search Synergy. Kita punya sistem juga yang kita lakukan dalam hal reporting atau monitoring ini, dan ini sudah betul-betul memberikan dampak yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat baik buat klinik dan juga rumah sakit untuk mendapatkan insight yang bermanfaat gitu ya. Jadi ini salah satu contoh report kita juga yang kita sampaikan kepada pasien, pada klien gitu ya. Nah, baik, di sini ada pertanyaan juga sama Mas Vicky dan juga Mas Hanif, boleh ketik juga di kolom chat ya. Jadi pertanyaan kita adalah, seberapa sering sih agensi atau tim marketing Anda betul-betul bisa mengoptimasi iklan gitu ya. Mungkin bisa jawab weekly kalau memang misalnya mingguan gitu ya. Jawab monthly kalau misalnya oh ya ini saya bulanan kok gitu ya, ada optimasi tapi bulanan. Atau bisa juga klik aku nggak tahu atau I don't know gitu ya, kalau misalnya kita nggak tahu nih dioptimasi apa enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin boleh kita sharing-sharing juga di kolom chat. Mungkin Mas Vicky ya. Mas Vicky kira-kira kalau di Google Ads untuk optimasinya biasanya dilakuin mingguan atau bulanan ya? Atau mungkin aduh saya kurang tahu karena mungkin yang handle agency gitu ya. Boleh? Atau mungkin kayaknya bulanan kali ya, karena mungkin agensinya lapornya bulanan aja gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, karena kita di sini cuma pengen tahu aja, pengen cek sebetulnya mereka betul-betul ada optimasi nggak ya, apakah mingguan, ataukah bulanan, ataukah sebenarnya kita nggak tahu gitu ya. Karena itu penting sekali untuk bisa tahu apa sih sebetulnya yang kita optimasi gitu ya di dalam ads. Tuh. Ya, untuk selanjutnya, step yang selanjutnya ini adalah terkait dengan pentingnya ad copy nih. Nah, gitu ya. Jadi dalam Google Ads itu bentuk materi iklan, terutama dalam mesin pencarian ya, itu bukan seperti Meta ya. Kalau Meta kan visual atau gambar, video gitu ya. Tapi kalau di dalam Google, maka di sini yang kita buat itu adalah ad copy gitu ya, atau tulisan atau kata-kata gitu ya, seperti itu. Makanya dalam hal ini ada cara tersendiri atau teknik tersendiri di mana kita bisa perlu memaksimalkan kata-kata yang seperti apa sih yang harus kita cantumkan di dalam Google gitu ya. Karena di sini seninya adalah kita harus punya kata-kata yang memikat, tapi juga terbatas oleh karakter ya, karena di Google Ads sendiri itu kita ada karakter batasan tertentu untuk masing-masing iklan gitu, misalnya untuk headline, untuk deskripsi itu ada batasnya. Tapi dalam hal ini kita harus tetap memikat dan bisa tampil lebih baik di antara kompetitor gitu ya. Ini yang memang menjadi seninya, dan tentunya ini pasti perlu skill yang sangat terampil gitu ya saat ini untuk bisa
menuliskan apa sih teknik yang tepat gitu. Selain juga kita bisa memaksimalkan potensi di algoritma juga gitu ya. Nah, ini salah satu contoh di sini kita mungkin akan kasih satu tips di sini bahwa kebanyakan klinik dan juga rumah sakit itu menuliskan nama kliniknya gitu ya di dalam surat langsung klinik A, klinik ABC atau rumah sakit A, rumah sakit B. Nah, seperti itu gitu ya di dalam headline utama. Nah, tapi di sini justru yang kita sarankan adalah di dalam headline utama itu kita bisa masukkan kata kunci yang memang mengarah ke arah apa sih yang menjadi tantangan, yang menjadi pain point, yang menjadi masalah mereka apa, dan USP kita gitu ya. Itu. Jadi masalah dan solusi atau masalah dan USP kita dari klinik kita apa gitu. Itu yang akan kita cantumkan di dalam kata kunci headline atau ad copy-nya gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Implan gigi tanpa nyeri gitu ya. 15 tahun berpengalaman. Nah, jadi masalahnya atau problemnya atau yang pain point-nya gitu ya, orang tuh pengen implan gigi tapi nggak mau nyeri gitu kan. Nah itu kan sebuah tantangan gitu atau masalah gitu ya. Lalu di sini kita berikan USP kita, USP-nya apa? Oh 15 tahun berpengalaman atau dipercaya 400 sekian pasien per bulan misalnya gitu ya. Atau menggunakan teknologi terbaik gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa memikat audiens untuk dia mau ngeklik iklan kita dan dia bisa melihat iklan kita kok lebih bagus gitu ya dari kompetitor, memberikan satu kalimat yang sangat jelas dalam konteks yang sangat singkat gitu ya, seperti itu. Nah ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk headline utama. Nah seperti itu dan mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Jadi ada 4 hal yang tentunya ini sangat penting sekali untuk kita semua bisa lakukan agar apa sih yang udah kita lakukan di Google Ads itu nggak boncos gitu ya, karena banyak sekali saya kok udah ngiklan sekian juta di Google, 15 juta, 10 juta kok pasiennya gini-gini aja, pasiennya kok nggak nambah, ya gimana kita mau memaksimalkan itu kalau memang ternyata ada beberapa poin-poin yang ternyata belum maksimal, di antaranya ada 4 tadi yang sudah kita bahas ya, jadi terkait tracking, kemudian tadi ad copy, lalu juga ada checking atau optimasi gitu ya, di situ yang terlupakan dan juga yang lainnya. Nah, ini yang harus kita maksimalkan dalam menangani atau menjalankan iklan Google seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan sebelum ditutup, di sini kami juga akan ada free resource gratis ya. Oke, baik terima kasih Pak Prapto Arif ya sudah bergabung, terima kasih banyak. Nah di sini kita ada resource gratis juga gitu ya, di mana ini kita ada checklist diantaranya ada 8 kesalahan tersembunyi gitu ya, atau kesalahan yang sering banget tanpa kita sadari kok ini kita lakuin ya di Google gitu. Nah ternyata kesalahan-kesalahan ini yang bikin kita jadi sedekah gitu ya ke Google gitu. Kok sedekah sih? Iya, soalnya kita ngasih budget percuma, cuma-cuma gitu ke Google tanpa kita dapetin hasil yang maksimal. Nah, jangan sampai kita jadi donatur aja ya buat Google tanpa kita dapetin benefitnya gitu. Makanya di sini kita bantu semua yang hadir di sini untuk bisa mendapatkan checklist ini gratis gitu ya. Nah, caranya gampang sekali untuk dapetin checklist ini. Dan nanti kita juga akan bantu oleh tim kita Mbak Mutia ya. Teman-teman dari klinik dan juga rumah sakit boleh silakan menuliskan nama dan juga nomor WhatsApp agar nanti tim kami bisa data dan nanti kita bisa kirimkan resource ini gratis untuk teman-teman dari klinik dan juga rumah sakit agar kita semua bisa terhindar dari jadi donaturnya Google gitu ya. Jangan sampai kita cuma jadi donaturnya doang, gak dapat apa-apa, gak dapat banyak pasien, kita cuma bakar uang sia-sia aja ke Google gitu ya. Boleh silakan ditulis di kolom chat. Mas Vicky, Mas Hanif, Pak Prapto, semua yang ingin mendapatkan resource gratis ini, silakan tuliskan nama dan juga nomor WhatsApp di kolom chat dan nanti tim kita akan membantu untuk mendata gitu ya. Lalu ini juga ada yang menarik adalah kita tahu juga bahwa
kita ingin tahu sebetulnya ya, kenapa sebenarnya kompetitor-kompetitor kita, kompetitor-kompetitor di klinik dan rumah sakit Anda saat ini sebetulnya kok muncul di halaman teratas Google dan dia bisa dapetin pasien yang harusnya tuh milik saya gitu ya, seperti itu. Nah ini pasti banyak banget yang nanya, kenapa sih bisa kayak gini gitu ya. Nah makanya nanti akan ada satu sesi strategis dengan saya, dengan tim dan juga nanti ada dari tim expert kita dari Synergy yang nantinya akan kita lakukan analisis secara mendalam dan sesi ini gratis selama 20 menit gitu ya. Makanya di sini ini juga menjadi penawaran kami yang sangat baik sekali. Kita ingin membantu klinik dan juga rumah sakit untuk bisa menemukan apa sih yang menjadi problem di iklan saya gitu ya, di Google Ads saya ini apa sih problemnya. Nah ini boleh banget ada sesi gratis 20 menit, silakan dimanfaatkan. Jadi nanti bisa diisi formnya, nanti oleh tim kami juga akan di-share di kolom chat, di mana nanti teman-teman bisa mengisi form ini dan nanti bisa mendapatkan kesempatan gratis konsultasi dengan expert kami, dengan tim kami selama 20 menit untuk nanti kita lakukan analisis mendalam terkait klinik teman-teman semua yang ada di sini, seperti itu ya. Dan kita sangat excited sekali tentunya di sini bisa membantu banyak klinik dan juga rumah sakit untuk sama-sama maju ya, sama-sama meningkat dan sama-sama bertumbuh, seperti itu. Baik, terima kasih banyak semuanya dan kita juga sudah berada di akhir sesi. Sebelum ditutup, boleh silakan ada yang ingin bertanya, bisa tanya langsung raise hand gitu ya, atau juga bisa bertanya di kolom chat sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini, gitu ya. Sambil menunggu yang bertanya, kita juga sedikit mengingatkan bahwa nanti kita juga akan ada seri lanjutan dari Masterclass Google Ads Rumah Sakit dan Klinik hari ini. Jadi nanti sesi kita yang kedua itu di bulan Mei ya, di bulan depan tanggal 26 sama di jam 8 malam WIB atau jam 9 malam WITA. Kita akan sama-sama belajar dan mengupas tuntas tentang 4 kesalahan terbesar yang sering alami oleh pemilik klinik ataupun juga oleh manajer klinik yang sebetulnya banyak yang kita nggak tahu ya. Gitu. Nanti kita akan sama-sama mengupas dan membahas masalah ini. Dan ini yang paling menarik di sesi yang ketiga, jangan sampai terlewat. Di sini di sesi ketiga di tanggal 25 Juni 2026 itu jam 8 malam WIB dan jam 9 WITA, kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk bisa mengubah klik dari Google Ads ini untuk bisa menjadi pasien booking gitu ya. Caranya dengan apa? Karena nanti di sini kita akan spill dari rahasia komunikasi dengan WhatsApp gitu ya. Makanya di sini teman-teman dari klinik dan juga rumah sakit kita sangat-sangat menantikan kehadirannya untuk bisa hadir dalam 2 pertemuan kita selanjutnya. Tentunya kita akan mengupas lebih dalam tentang Google Ads seperti itu. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Semuanya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak kalau begitu untuk kehadirannya. Kita sangat senang sekali di sini sudah ada dari teman-teman klinik dan rumah sakit. Kita akan sudah sama-sama belajar ya di sini. Semoga kita bisa bermanfaat apa yang sudah kita berikan, Mas Vicky, Mas Hanif, kemudian juga dari tim yang lainnya yang sudah ada di sini. Dan terima kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya di sesi webinar selanjutnya di bulan Mei dan Juni ya. Terima kasih banyak Mas Vicky atas waktunya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali.